Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Dr. Mustara Lamada MP, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Komputer dan Jaringan. Perkenalkan, saya Rafida Nurani akan membawakan materi tentang Post Office Protocol. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu protokol jaringan. Protokol jaringan merupakan sistem yang memungkinkan adanya hubungan komunikasi serta perpindahan data antara komputer dengan jaringan. Pada sistem terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi baik oleh pengirim maupun penerima agar komunikasi dapat terjalin dengan baik. Secara singkatnya, protokol berfungsi sebagai media perantara yang menghubungkan pengirim dengan penerima. Hampir semua komunikasi yang terjalin dari jaringan komputer pasti akan membutuhkan protokol. Apa itu POP? Post Office Protocol. Post Office Protocol adalah jenis jejaring komputer dan protokol standar internet yang mengekstrak dan mengambil email dari server surat jarak jauh untuk diakses oleh mesin host. POP ini merupakan protokol lapisan aplikasi dalam model OSI yang memberikan pengguna akhir kemampuan untuk mengambil dan menerima email. Sejarah Post Office Protocol. Mengutip dari Woodpecker, POP 1 diterbitkan dalam Request for Comment oleh Internet Engineering Task Force atau Satuan Tugas Teknik Internet. POP 1 dirancang sebagai metode sederhana pengambilan surat dari server. Idenya murni untuk memanfaatkan kemampuan membaca pesan email secara offline ketimbang secara terus-menerus mengakses server secara online. Setahun kemudian, pada 1985, tidak lama setelah kemunculan pertama, muncul POP 2. Adapun versi terbaru yaitu POP 3 yang dirilis pada tahun 1988. Sejak kemunculannya pada 1988, POP 3 ini sudah mengalami sejumlah revisi. Namun, protokol ini masih beroperasi dengan prinsip aslinya yang sederhana. Cara kerja POP. Yang pertama itu adalah pesan masuk disimpan di server POP hingga pengguna masuk menggunakan akun email dan mengunduh pesan ke komputer. Setelah pengguna mengunduh pesan, pesan itu akan dihapus oleh server. Sementara SMTP digunakan untuk mentransfer pesan email dari server ke server. POP digunakan untuk mengumpulkan email dengan akun email dari server dan tidak termasuk sarana untuk menyimpan pesan. Nah, kita dapat memperhatikan skema berikut, yaitu yang pertama, email masuk ke server, kemudian pada server disimpan sampai diminta oleh klien, kemudian dikirim ke klien dan dihapus dari server. Untuk cara lebih mudahnya, memahami lebih mudah, kita menggunakan analogi POP. Analogi yang terkenal untuk POP 3 adalah menggunakan email seperti surat fisik, menganggap server email sebagai kantor pos, dan menganggap POP 3 adalah petugas surat. Ketika Anda pergi ke kantor pos untuk mengambil surat, surat itu ada di sana menunggu Anda. Petugas kantor pos telah menyimpannya untuk Anda. POP 3 di sini adalah selaku petugas, dia menahan surat kita hingga kita siap untuk mengambilnya. Namun, kantor pos tidak membuat salinan surat kita. Setelah Anda mengambilnya, kantor pos dan petugas tidak lagi memiliki akses ke sana. Kelebihan dan kekurangan Post Office Protocol. Kelebihan POP yang pertama adalah akses beberapa email tanpa koneksi internet. Pengguna dapat membaca email yang sudah diunduh di perangkat
tanpa perlu terhubung ke internet. Ini adalah berita bagus untuk para pengguna yang perlu bekerja atau mengakses riwayat email dimanapun berada atau seberapa andal koneksi internet. Kelebihan yang kedua adalah membutuhkan lebih sedikit ruang server, karena email dihapus secara otomatis dari server. Ruang server tidak akan pernah berantakan atau kewalahan oleh tumpukan besar data email. Adapun kekurangan dari POP yang pertama itu adalah kurangnya cadangan. Jika perangkat yang menyimpan email Anda rusak, Anda tidak dapat mengambil email apapun. Yang kedua, tidak ada pemberitahuan push instan saat email tiba. Sebagai gantinya, Anda harus mengatur sistem email Anda untuk memeriksa server secara berkala jika ada pesan baru. Kekurangan yang ketiga adalah email tidak dapat ditandai sebagai telah dibaca di beberapa perangkat. Setiap kali Anda menggunakan perangkat lain untuk mengakses server, semua email akan ditandai sebagai belum dibaca. Kemudian kekurangan yang terakhir yaitu tidak ada organisasi otomatis ke dalam folder. Anda harus memfilter semua email masuk ke dalam folder secara manual yang bisa memakan waktu yang cukup lama. Browser yang menggunakan POP yaitu adalah Gmail, Outlook Express, Mozilla, Internet Explorer, Netscape, dan Eudora. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama adalah POP adalah salah satu perkembangan awal terpenting dalam teknologi email. Kesimpulan yang kedua, banyak orang masih menggunakan POP3 hingga hari ini, dan banyak server email dapat dikonfigurasi untuk berfungsi sebagai sistem POP3 atau IMAP bergantung pada kebutuhan spesifik pengguna. Kesimpulan yang ketiga, POP3 kehilangan popularitas dari waktu ke waktu, terutama karena kebiasaan email orang berubah. Kebanyakan orang saat ini menggunakan beberapa perangkat untuk mengakses email mereka termasuk smartphone, tablet, laptop, dan desktop. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.